Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Api 6 gabungan. Penguasa pengaliran tubuh 6 bersama dibagi menjadi 3 tingkat, api membelah, api yang mengalir tubuh, dan api 6 gabungan. Perbedaan kekuatan ketiga level ini juga sangat besar. Namun, Xiao yang jarang menggunakan teknik menyerang penguasa pengaliran 6 bersama tubuh sejak mempraktikkan keterampilan ini karena hal yang paling dia hargai adalah kemampuan pertahanan dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penguasa pengaliran badan 6 gabungan tidak memiliki poin bagus lainnya. Agar bisa mencapai kelas di tingkat menengah, kekuatan serangan dari penguasa badan 6 gabungan secara alami akan lebih kuat daripada tsunami pemecah api jika digunakan dengan baik. Namun, Xiao Yan di masa lalu bisa paling banyak menggunakan api membelah karena keterbatasan kemampuannya. Dia harus memaksakan diri jika dia menggunakan tubuh yang mengalir api. The Six Jin Fire bahkan lebih jauh. Namun, terobosannya ke kelas Douzong kali ini telah memungkinkan semua kemampuannya untuk melompat ke depan dalam semalam. Dia juga telah melangkah ke tingkat api 6 bersama dari penguasa pengaliran tubuh 6 bersama ini. Ini adalah salah satu dari berbagai manfaat yang dibawa oleh maju ke kelas Douzong. Douzong dan Douhuang adalah dua level yang sangat berbeda. Kecuali seseorang di puncak kelas Douhuang memiliki beberapa kartu trofi yang benar-benar kuat, ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Douzong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar, ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiao Yan menerobos ke kelas Douzong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tsunami yang memecah api. Api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang nyata. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika Douqi di dalam tubuh Xiao Yan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap nyala api. Paling-paling, ini bisa dianggap sebagai alternatif dari Douqi terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Douzong. Jika tidak, dengan kekuatan Douhuang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan Douqi sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris, tampak seolah-olah itu akan tersebar dengan satu pukulan. Namun, nyala api yang tidak mencolok inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan dengan angin penguasa. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Hanya semacam keheningan yang mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun, ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir, yang memiliki pengetahuan, berubah. Tang Ying, Mu King Luan, dan bahkan Feng King Er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Douzong. Meskipun Xiao Yan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya telah mencapai kelas Douzong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng King Er dirajut. Mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya,
perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tanging, orang-orang yang merasa paling tercengang adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiao Yan sebagai pemenang. Sekarang, bagaimanapun, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiao Yan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah kuasi Douzong. Di level berapa Xiao Yan yang telah melampauinya? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu, Douzong. Dengan kehilangan kata, semu, di depan, jarak di antara mereka seperti surga dan bumi. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan kekaisaran Ma Jia saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiao Yan hanya berada di puncak kelas doang. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar melompat ke keberadaan Douzong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level bintang 4 Do Huang, namun kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Namun, kecepatan yang dia banggakan tampaknya tidak layak bahkan disebutkan dibandingkan dengan Xiao Yan. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiao Yan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa mencapai kelas Douzong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiao Yan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak di antara generasi muda yang cocok dengannya? Bahkan Wang Chen hanya berada di tingkat kuasi Douzong meskipun memiliki dukungan dari makhluk hebat seperti pavilion musim semi kuning. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiao Yan. Dia sebenarnya salah kali ini, tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Douzong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Douzong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda, orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunzi membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap, ini belum berakhir. Menebak hasil secara acak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya melihat ke arena dan dengan dingin tertawa, aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Selama saling balas bertukar antara keduanya, situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiao Yan. Perasaan padat bahaya menyebar samar-samar dari dalam hatinya, naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Douzong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiao Yan. Saat dia memikirkan ini,
kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap, dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tangying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning, sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan kanan Wang Chen. Segera, seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah, sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Arena kayu perak yang kokoh tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau. Segera, itu seperti kayu yang layu, menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning? Itu adalah Dou skill yang sangat kuat dari Yellow Spring Pavilion. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Dou ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu, tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glazed Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelum akhirnya ditembakkan. Bang! Tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai, dan arena kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat, membuatnya tampak sangat indah, Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera menghantam arena dengan keras. Setelah itu merobek dan membentuk jurang besar di arena, yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Gru. Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun, seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver Dou Qi-nya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi di dalam tubuhnya, dengan liar menghancurkannya. Ini adalah... Mata Wang Chen segera menyusut saat dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang tajam menatap Wang Chen, yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu,
Dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quanzunze, yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus, bagus, bocah. Kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini, Zunze. Huang Quanzunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah, bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiao yang sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quanzunze dan berkata, "Saya sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal!" Xiao Yan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Batuk, tunggu. Tepat ketika Xiao Yan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiao Yan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen, yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiao Yan sedingin es saat dia berkata, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Batuk, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan maju ke kelas Douzong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kau mendapatkan yang terbaik dari kolam darah Gunung Surga, tidakkah kau setuju, Xiao Yan? Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.